Cinta syahwat dari perempuan pasangan istri. Wal badina
Jadi kita perlu koreksi aja. Apapun yang ada di sekitar kita, kalau tidak termasuk pikir dan dibuat gunakan dekat kepada Allah dan untuk ilmu, dan kita terlambat. Sekarang kita kerja punya harta, atau bekerja. Kerjanya ini tetap ingat Allah. Kalau kita kerja ingat Allah, misalkan aman. Kerja ini buat tambah dekat sama Allah. Karena saya kerja wajib buat ke anak dan istri, kerja wajib ya. Kalau kita bahas ya, kerja wajib itu kerja yang kebutuhan pokok. Kerja kebutuhan pokok sudah tidak wajib lagi. Kerja wajib itu dengan ke anak, sudah berpahala malah itu ibadah. Saya kerjanya nggak wajib tapi duitnya digunakan untuk bantu orang lain. Kalau itu mau mewalah, termasuk yang membantu orang, termasuk beramal soleh, termasuk beramal baik mendekat kepada Allah. Syahwat duitnya bukan buat syahwat, tapi buat menolong orang, menjadi hajat, bukan dunia yang baru. Bahkan digunakan untuk ilmu. Waktu kita ini ya bagian dari dunia. Kalau kita habiskan waktu kita bukan pada zikir, dekat ilmu, berarti masuk kategori waktu dunia yang terlalu sia-sia. Ini kalimat maluna, bukan main-main ya, dibenci oleh Allah. Bukan main-main. Kalau kalimat maluna dibenci kan berarti tidak dikasih, tidak dirahmati, terus bagaimana? Makanya kalau orang soleh itu dijaga oleh Allah, tidak ada tenggelam dalam dunia. Walaupun mungkin secara zahir kelihatannya ada di dunia ini. Itu karena mereka menyembunyikan hajatnya mereka, dan cerita tentang keperluan mereka. Mereka lebih memiliki tawakal dan ridho. Tapi mereka dijaga oleh Allah, tak boleh di mana-mana. Kalau sampai dalam orang soleh, paling yang mereka kita lihat dari mereka itu harta. Ibadah aja ini. Saya punya beberapa guru ulama. Ya, kalau kita melihat ada harta rezeki, kelihatannya isinya apa di kita, berpengaruh, kita pemahaman ya. Jadi isinya hartanya cuma untuk kita, buat orang lain, bantu orang, berdiam seperti itu. Itu syahwat jalan. Kalau dia beli makanan untuk bantu orang miskin, untuk bantu bil hajat orang yang punya hajat, buat pribadi jalan. Nah, misalnya rumahnya itu setiap hari Jumat penuh orang. Dia tinggal di daerah yang susah banget. Keadaannya kacau, jadi orang daerah negaranya. Jadi kalau ada tamu, biasanya setiap hari Jumat yang mungkin khusus dengan tamu segala macam daerah di Jumat itu bukan haus buka rumah, datang lama. Makanya lapor-lapor di luar banget. Pokoknya salah ada acara ketemu beliau nggak pernah begitu, semua datang lagi, semua datang. Itu dia perlu duit itu hajat di dunia, tapi duitnya nggak ada di dunia. Kenapa? Dia berdekat untuk Allah. Dan hari ini itu tidak di sini. Dunia itu terlambat segala sisi. Kita kalau banyak lepas dari langkah tersebut jadi dibenci oleh Allah. Kita perlu satu pikir, dua mendekatkan kepada Allah. Dunia terlambat kecuali yang mikir, yang ingat dan yang mendekat kepada Allah. Kita diberi dengan sebisa salat dan sebagainya. Dan orang alim yang menuntut ilmu, orang alim dan orang menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang sekarang kita semua ini hari ini masuk kategori kita alim, orang belajar. Jika kita diamalkan dari langkah paling minim-minimnya di awal dan akhir hari. Dan subuh dan maghrib kita kalau ada kesempatan belajar. Soalnya kalau pagi dan sore kita keluar untuk cari ilmu.
Niat belajar walaupun gak ada pengajian, paling nggak niat belajar. Walaupun belajar sendiri di rumah. Walaupun mungkin melalui media sosial kan, karena bisa melihat streaming live, lihat seperti itu agar masuk ke dalam Al-Quran. Dan di sisi lain, berarti yang namanya zikir itu hebat. Yang namanya ilmu itu bukan main ilmunya. Kenapa? Sampai bisa membuat orang keluar dari laknatnya Allah. Kan gambarannya orang dilaknat sama Allah. Tapi karena zikir, karena mendekat kepada Allah melakukan qurban, karena dia alim, karena dia belajar, terlepas dari laknat. Ya, itu berarti menunjukkan kehebatannya ilmu, kehebatannya zikir. Kalau kita dijadikan orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu ad-dhaymata wa taradahu fi qulubikum. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu dhaymah, jangan membuat atau bikin atau mengambil dhaymah. Dhaymah itu sesuatu yang aslinya ya, kalimatnya dhaymah aqab. Dhaymah al-iqab, artinya benda yang bisa dijual yang ada harganya itu. Yang bisa diartikan apa, industri, jualan, pertanian, sawah, warung, toko. Rasulullah SAW ngomong kepada sahabatnya, jangan berisi itu. Tadi kita jelaskan, jangan punya warung, jangan punya jualan, jangan punya pabrik atau alat buat-buat ya, industri itu. Jangan punya sawah. Kenapa? Kata Allah begitu. Lalu kalian akan cinta. Lalu kalian akan cinta. Prosesnya impian ini yang kita ngomongin seorang alim, orang santri belajar, kasih warung, kasih toko, ya jualan. Kira-kira pikirannya fokus dengan tokonya. Nanti pertama-tama paling kan dia fokus menjaga. Lama-kelamaan dapat untung, fokus menikmati untungnya, mengejar untung lebih tinggi dan seterusnya. Tapi ini bukan larangan berjualan mendadak. Kalimat la tattakhidhu dhaymah diartikan sama ulama jangan berlebihan, dalam bahasa lebihannya. Jualannya nggak apa-apa, punya warung nggak apa-apa, punya sawah nggak apa-apa, punya itu semua nggak ada masalah. Jangan berlebihan. Soalnya Rasulullah punya ada beberapa harta Rasulullah. Ada tanah yang dapat dari rampasan Rasulullah, kemudian sahabat yang punya kebun, punya rumah banyak, punya kebun kawan, kebun kurma banyak. Tapi yang dilarang bukan punya penghuni, memikirkan berlebihan. Terlalu banyak mengejar. Betul ya? Sampai kalau nggak ada dunianya, zuhudnya itu gampang. Ini jangan kita ya, sahabat aja, sahabat di zaman Rasulullah itu gampang sekali zuhud, nggak repot. Kenapa? Nggak ada kesibukan dunianya. Tapi setelah Rasulullah meninggal, zaman Sayyidina Umar, khususnya Sayyidina Umar itu mulai. Sahabat kan tambah kaya, sampai terjadi fitnah masalah harta. Fitnah itu utamanya di Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Utsman. Terjadi fitnah sampai terbunuhnya Sayyidina Utsman. Fitnahnya urusan apa? Urusan dunia.
Permasalahannya apa itu? Kekuasaan. Permasalahan itu. Nah, kita kalau sudah sibuk ngejar dunia berlebihan dalam membuat atau memiliki hal duniawi, kita pasti akan cinta. Makanya diajarkan oleh Rasulullah SAW, sewajarnya saja. Ada yang dilarang penjualan toko, ada itu bahasa kasar di awal tadi. Saya sampaikan, jangan berisi toko. Kenapa jangan berisi toko? Nanti biar cinta dunia. Itu bahasa dikasih. Tapi kan sebenarnya jangan berlebihan memiliki itu. Nanti biar cinta dunia. Nanti biar dalam syahwat. Hati kan ada. Memang kita itu kalau sudah dekat dengan sesuatu, kita akan terikat. Apapun itu. Biar kalau dekat dengan sesuatu kan akan terikat. Bayang-bayang. Pikirkan terus. Makanya kita dianjurkan jangan berlebihan. Mungkin buat kayak kita nih, buat kayak kita yang baik-baiknya ya, akhiratnya itu sekitar 60-70%. Karena biar kalau kita dunia nggak bisa 100% dunia 100% akhirat nggak bisa. Kita itu pembagiannya seberapa? Kita punya jatah 100%. Terserah kita kondisi dunia berapa. Jadi dua kata itu akal kita, pikiran kita, badan kita, kita punya jatah 100%. 100% mikirin ini, 100% menggabung ini dengan badannya. Itu biar punya pilihan. Boleh terserah biar mau dibagi apa. Kalau biar pikiran 100% dunia, badannya 100% dunia, rugi sia-sia, dibenci. Biar bikin dunia lebih banyak, dibenci juga, rugi. Yang susah siapa? Yang dikasih dunia, tapi tidak mengganggu sedikit pun akhirat. Ya kayak tadi, 70% akhirat, ibadah, ada dunia. Gak dilarang. Dunia yang dimaksud juga di sini bukan dunia yang buat lupa, ya, harta kerjanya. Nah itu nggak ada masalah. Ustaz, saya mau 100% dunia, 100% akhirat, nggak bisa. Otak kita tuh satu. Kalau memikirkan satu hal, nggak bisa mikir yang lain di waktu yang sama. Ya, gitu kan? Bisa nggak ya? Ayo sekarang mikir A berbarengan dengan mikir B, berbarengan dengan mikir C. Kira-kira bisa? Nggak mungkin bisa. Ayo Pak, badan biar satu. Bisa nggak biar ke masjid di waktu yang sama biar berjualan toko? Bisa nggak? Badan biar satu, kalau badan ke masjid nggak mungkin ada lagi badan jualan toko, karena badan kita satu. Badan kita satu. Jadi fokus utamakan akhirat. Nah kalau usaha dunia itu nggak ada masalah. Punya toko itu nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai lupa akhirat. Syukur-syukur kayak besi toko bayar karyawan. Bisa, bisa bekerja sendiri berjualan jaga tokonya. Cuma lebih afdal. Ini orang Imam Ghazali yang ngomong salah satu keistimewaan kaya punya uang. Apa keistimewaannya? Dia bisa membayar orang lain untuk membantu menyelesaikan urusan dunianya. Lalu dia habiskan waktunya itu keistimewaan. Bayar orang jadi membantu di rumah, bayar orang untuk bayar kerjanya, semuanya bayar orang. Dia ngapain? Dia santai. Aslinya begitu ya. Orang kaya yang sebetulnya kayak gini. Ini bukan pemalas. Ini dia menghargai waktunya dia. Orang itu kalau sudah punya duit, yang dia kejar sekarang apa bukan duit lagi, waktu kosong, waktu luang. Itu yang paling mahal. Paling mahal itu. Kita ini yang paling mahal yang kita miliki apa waktu. Cuma karena kita kalau nggak makan mandi, akhirnya kita terpaksa kerja, habiskan waktu kita untuk bekerja. Yang paling mahal yang kita miliki itu waktu. Ketika dia ada rezeki, sudah diberikan kekayaan oleh Allah, keistimewaannya baik, belilah atau bayarlah orang lain untuk menyelesaikan seluruh tugas dunia. Makanya orang-orang dulu kalau kita baca sejarah
hadir pembantu. Sufi-sufi pembantu. Kalau dipikir-pikir, apakah mereka nggak kerja sendiri aja? Kenapa mereka malas-malas? Kan begitu kan? Kenapa nggak bayar orang aja ngurusin rumahnya? Kenapa nggak kerjakan sendiri aja? Kok malah bayar orang ngurusin rumahnya? Kenapa begitu hadirin? Dia mau menggunakan waktunya untuk lebih baik. Coba, biar gajian berisi harta, biar punya warung, punya kerjaan. Kalau dia kerjakan urusan waktu ya, mengerjakan juga urusan rumah dia. Kira-kira ada waktu santai kan? Nah, ada waktu ibadah nggak? Susah, sedikit. Saya nggak mau ahli ibadah dulu deh. Orang-orang dunia pos-pos dunia. Kira-kira mereka lebih milih ngerjain urusan rumah sendiri atau bayar? Jadi tukang urus orang, jadi bisa orang. Mereka kalau udah ada harta ngapain capek? Ini orang-orang dunia, dinikmati aja hartanya, makan, tidur, jalan-jalan, healing. Yang ngurusin rumah, yang ngurusin beres-beres, kunci mobil dan sebagainya siapa? Bagus nggak gajinya mana? Bagus mana? Si dia kerja seorang, ngurusin orang apa bayar? Bagus bayar. Bagus bayar. Apa bagusnya? Dia bisa menikmati waktu hidupnya dengan keluarganya, dan dia membantu orang lain. Orang kerja dapat ongkos atau biaya. Itu bukan dipakai ibadah pasti ya. Itu cuma buat keluarganya aja. Bagus kan? Ada dua orang kaya. Yang satu kaya tapi masih ngurus semua sama orang. Dia nggak bisa menikmati kekayaannya. Satunya lagi kaya, dia nggak ngurus segala-galanya. Masalah bayar ini itu. Jadi dia waktunya kosong buat menikmati dengan keluarganya. Paling ringan juga daripada yang utama. Nah yang lebih bagus lagi, dia punya harta kaya, dia nggak ngurusi hartanya. Bayar orang banyak ini, bayar orang banyak ini. Terus dia ngapain? Terus sesekali aja ngeliat, sesekali kontrol, buat ngapor. Jadi habisnya waktu itu untuk apa? Untuk ibadah. Nah begitu hadirin ya. Jadi Rasulullah di sini tidak melarang usahanya. Yang dilarang apa? Menghabiskan waktunya fokus usaha sampai tinggalkan akhirat. Jadi kalimat jangan berjualan, jangan usaha, jangan produksi, jangan berisi ini dan itu. Artinya jangan capek ngurusin itu. Pilihan dia kalau mau pengen mengejar dunia, kalau mau pengen sibuk dengan itu, pengen memiliki harta, lempar ke orang lain sekiranya orang yang sibuk, biar duit yang bekerja buat dia, buat dia yang bekerja agar kuat. Ini caranya seperti itu. Nah ini cara-cara yang dipakai sahabat. Cara yang dipakai orang-orang soleh kaya. Abu Hanifah tuh kayaknya bukan kaya. Ya Abu Hanifah kaya, tapi kayaknya nggak bikin dia pusing. Duit karena dihiraki, sibuk kerja. Makanya sekarang ada beberapa orang yang saya pernah tahu kaya bukan main, tapi nggak sibuk kerja. Terus ngapain dia? Ya ada yang baik, yang 100% baik jarang. Kalau ada wali, sibuknya dia ngapain? Kerjanya santai, muncul. Kerjanya malah bermalas-malasan dia, karena dia udah di atas kan. Jadi dia punya anak kuat, jadi dia kerjanya bermalas-malasan aja. Jalan-jalan, ini dan itu. Yang kerja semuanya udah ada aturan, jadi bayar orang dan paling nanti kalau ada masalah belum. Itu seandainya diganti dengan ibadah, ya. Seandainya diganti dengan ibadah bagus. Kalau dihabiskan buat doa, dan itu, mudah-mudahan kita bisa seperti ini. Diberikan oleh Allah, bukan dikasih dunia bahasa dunia, memanfaatkan dunia. Ada istilahnya. Yang dunia hadis kursi. Menurut kepada dunia manfaat fahimi, waman khadamaki fastahimi. Wahai dunia, orang yang khidmat kepadamu, kamu khidmat kepada dia. Ada orang yang harusnya membuat walaupun bekerja walaupun dari itu, tapi tetap dia khidmat untuk Allah, sholat, bikin masjid, dan sebagainya. Dia khidmat untuk Allah. Maka dunia diperintahkan oleh Allah, kamu dunia khidmat buat dia. Jangan kamu bikin sibuk. Jadi dunia yang sudah capek kejar
yang buat kerja pagi pulang sore sampai tengah malam buat makan aja. Banyak orang kayak gini fakir miskin. Jadi sampai kadang-kadang nggak punya waktu buat keluarganya, habis itu pegawai fakir miskin. Itu pun kesian. Yang lebih parah, duit ada, harta ada, tapi tetap cepet. Apa gunanya kekayaan kalau tak bisa dinikmati dengan keluarga? Itu dia dibuat khidmat oleh Allah kepada. Jadi hadirin jangan sampai berlebihan kita kerja silakan kalau sudah tidak berhasil. Tapi jangan sampai dibuat pulang berlebihan. Akhirnya kita jadi singgah. Selanjutnya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala marra alaihi Rasulullah. Melewati kita, ini kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu 'alihi ussadana. Dan kita sedang memperbaiki ussad, rumah tempat tinggal kita. Ussad itu namanya rumah yang dibangun dari kayu. Faqala ma hadza, ketika sahabat lagi kerja memperbaiki rumahnya, Rasulullah ngomong, ada apa ini? Faqulna qad wahab. Sahabat jawab, ya Rasulullah, rumahnya telah wahab, rusak. Rumah rusak ya Rasulullah. Kayunya mulai goyah, makanya kita perbaiki. Karena muslimun, kita perbaiki. Lalu Rasulullah yang dia sepakat untuk memperbaiki rumah. Faqala ma araka illa ajalan. Apa jawabannya Rasulullah ketika sahabat ngomong aku memperbaiki rumah lagi dari rumah itu Allah rusak? Rasulullah jawabnya apa? Bahagia. Tidaklah aku lihat al-amra itu artinya kematian. Illa a'jala, kecuali lebih cepat min dzalika dari rusaknya. Seandainya dia tak perbaiki rumah itu semuanya rusak, dan mereka akan rusak karena roboh. Dia bakal mati dulu sebelum rumahnya roboh. Jadi alih-alih perbaiki rumah buat ditinggali, takut roboh, kan buat ditinggali rumahnya. Gimana coba itu bisa ada tukang rumah biar kalau akan diperbaiki setengah tahun rusak, hancur. Terus malaikat kirim pesan setiap minggu depan berangkat. Kira-kira masih sibuk memperbaiki rumah tak ya? Kenapa? Coba-coba diperbaiki dulu, bakal mati dulu sebelum rumahnya baik, kan begitu. Di rumah masih 1 bulan lagi lah hancur, bisa alhamdulillah. Tapi umur kita 2 minggu lagi, masih sibuk memperbaiki rumah kan? Mau tinggal 2 minggu, ngapain lagi sibuk memperbaiki rumah? Saya mati duluan kok. Nah itu gambarannya Nabi Muhammad SAW untuk para sahabat. Bukan berarti dia kadang usah memperbaiki rumah ya. Ya ini Rasulullah mendidik, ngasih gambaran ke sahabatnya. Ini loh yang ini didiknya Nabi. Sahabat sibuk ngurusi dunia. Hati-hati, belum tentu biar yang jaga dunia ini, yang biar perbaiki lebih awet dari umur piannya. Jangan dikira ini seminggu lagi rusak, kamu ini belum tentu seminggu lagi. Itu didikannya Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai ada orang-orang yang benar-benar tak urus keadaan dunia. Tapi kalau penyebabnya tak cinta dunia hanya masalah. Kendaraan rusak, mobil rusak, kayak malas berumur. Rumah ada yang bocor, ada yang ini, bilangnya. Kenapa? Belum tentu saya sampai ini rusak. Saya belum tentu hidup sampai rusak. Kan begitu kan memang orang kalau udah mengirim pagi. Nah ini nggak ada masalah. Kalau penyebabnya memang full dia waktunya habis buat apa. Tapi kalau kayak kita, kan kita waktunya nggak habis full buat doa. Ada kerusakan di hati yang begini. Untuk apa? Menjaga nikmat itu wajib ya. Punya kendaraan misalnya, punya mobil agak rusak, servis bulanan. Ada yang ngomong kalau sudah servis kan
bisa dipakai setahun bagus, dipakai sehari rusak. Kita yang masih kan kecewa. Begitu juga nikmat, jaga, jangan dikecewakan, jangan disia-siakan. Punya rumah masih bisa dirawat, perbaiki, jangan sampai rusak. Kenapa? Dengan niatan menjaga ini. Bedanya itu aja. Tapi omongan Rasulullah tadi